Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa hari yang lalu, Ustadz Kainama datang ke sebuah law firm atau kantor hukum untuk bertemu dengan seorang pengacara dan menceritakan mengenai kejadian yang dia alami. Dia mengatakan bahwa ada orang-orang yang melaporkan dia atas tindakan penyebaran berita bohong mengenai Ustadz Kainama pernah sekolah teologi. Dan di situ Ustadz Kainama menjelaskan bahwa dia sudah tidak lagi mengatakan itu karena kasus itu sudah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B menurut dia. Dan dia tidak pernah sekolah katanya. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba Ustadz Kainama mengatakan dia tidak pernah sekolah. Padahal di video sebelumnya, mungkin 4 tahun yang lalu ya, Ustadz Kainama mengatakan sekolah S1, S2, S3 di sini gitu ya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kemarin ini kita sempat berdua mendapat seperti ancaman bluffing dari para mereka yang rupanya YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aries ini. Sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini, sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Nah, Bapak Ibu sudah mendengar sendiri ya. Saya kurang tahu pasti penyebab Ustadz Kainama ini tiba-tiba datang ke sana dan menjelaskan bahwa Ustadz Kainama tidak pernah sekolah menurutnya ya. Jadi ingat teman-teman bahwa Ustadz Kainama tidak pernah sekolah menurut dia. Dan ingat juga para pendengar Ustadz Kainama ya, yang katanya membanggakan Ustadz Kainama sampai S3 itu, ternyata menurut pengakuan Ustadz Kainama di video ini, dia tidak pernah sekolah. Jadi dia sudah menyelesaikan itu, tanda tangan di atas materai. Nah, menyelesaikan itu di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B itu saya tidak tahu dengan siapa Ustadz Kainama menyelesaikannya ya. Apakah dengan sekolah yang ada di Jakarta yang menurut Ustadz Kainama pernah sekolah di sana, apakah dengan gereja, apakah dengan orang-orang tertentu yang mempermasalahkan, atau dengan siapa. Jadi saya juga tidak paham mengenai hal ini. Jadi yang pasti Ustadz Kainama tidak pernah sekolah. Lalu bagaimana dengan pernyataan sebelumnya? Nah, berarti 4 tahun lalu itu Ustadz Kainama menyebarkan berita bohong dong, karena dia menyatakan pernah sekolah di STT di Jakarta, S1, S2 di Leiden, kemudian di Haifa. Ustadz Kainama juga pernah mengatakan bahwa dia juga pernah sekolah di Vatikan. Nah, ini kejanggalannya ya, orang Protestan tapi sekolah di Vatikan, nggak nyambung. Karena di Vatikan yang pertama nggak pernah ada universitas, yang kedua Vatikan itu adalah pusat pemerintahan Katolik Roma. Jadi ngapain orang Protestan ke sana gitu ya. Jadi ini pernyataan Ustadz Kainama tetap kita dukung supaya Ustadz Kainama ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ipung bahwa ijazahnya terampas. Nggak tahu dirampas oleh siapa gitu ya. Kita dukung supaya ijazahnya ini kembali kepada pemiliknya. Karena Ustadz Kainama sudah sekolah dulu menurut video yang dulu ya. Oh iya, link lengkap Ustadz Kainama yang mengatakan pernah kuliah di STT di Jakarta, kemudian di Leiden dan di Haifa,
saya cantumkan di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana video full Ustadz Khairnama kesaksian mengenai sejarah bahwa dia pernah kuliah sampai ke Haifa. Sekian dari saya, semoga kita diberkati. Shalom, salam waras.